Oke, what's up wanna boys and girls? Oke, balik lagi di channel ya matematikawan. Matematikawan berkawan dengan matematika. Selamat datang di channel matematikawan ya kawan. Oke, jadi kawan-kawan semua, kali ini kita akan belajar materi limit fungsi ya. Nah, kenapa limit fungsi? Karena ada request dari beberapa kenalan saya, terutama siswa saya. Mereka gua ajarin langsung ke penggunaan rumus, tapi ya sesuai dengan janji gua bakalan bahas pembuktian sifatnya gitu ya, pembuktian sifat limit fungsinya teman-teman. Jadi gua ambil platform YouTube buat ngebahas atau membuktikan sifat limit fungsi trigonometri ya teman-teman. Oke, tanpa banyak bacot basa-basi lagi ya. Ya, tanpa banyak basa-basi lagi kita bahas. Oke, jadi limit fungsi trigonometri. Kita pahami dulu tentang teorema Apit ya teman-teman. Nah, terlihat di gambar bahwa fungsi fx, gx, dan hx memiliki nilai yang sama, yaitu pada nilai c. Jadi di nilai c ini dia memiliki nilai yang sama di antara tiga fungsi ini ya. Nah, maka akan berlaku teorema Apit. Teorema Apitnya gimana? Nah, ini dia. Jika limit fx, si fx ini menuju dengan x-nya menuju si c, jadi nilai si x-nya menuju si c. Oke, berisik motor lagi guys. Oke, jadi gue pengen minta maaf dulu karena di sini daerahnya daerah pemukiman ya guys ya. Jadi pasti ada aja gitu berisik, suara motor lah, suara anak kecil lari lah, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita balik lagi ke materi ya. Oke, di sini jika limit x menuju c dari fx sama dengan L ya, jadi dia menuju c dan sama dengan L ini nilainya si y gitu, entah dari hx, gx maupun fx gitu. Dan limit x menuju c dari hx sama ya, menuju c dari sini menuju c. Oke, dari fungsi ini nih hx sama dengan L ya, yang tadi L itu nilai si y nya ya, dan nilai a atau nilai c kita bisa baca nilai c berada di a dan b, maka limit gx sama dengan L. Oke, untuk x mendekati c ya. Oke, jadi ini teorema Apit katanya. Jadi pasti si gx ini juga L kalau misalkan yang pertama dan yang kedua yang mengapitnya itu ya nilainya L gitu, pasti si gx juga. Nah, secara aljabar dapat ditulis sebagai berikut katanya. Fx, jadi si gx ada diapit oleh si fx dan si hx gitu ya. Jika dan hanya jika nilai limitnya juga sama gitu. Limit fungsi fx juga mengapit fungsi fx dan hx mengapit si gx gitu ya. Jadi ini mengapit hx dan fx mengapit si gx. Kalau dari grafiknya di sini diapit si gx, udah pasti limitnya juga jadi berlaku untuk limit gitu guys. Maksudnya teorema Apit ini tuh. Oke, lanjut ya. Nah, ini akan kita pakai buat membuktikan teorema yang tadi ya, yang sifat sih sebenarnya, sifat limit x menuju 0 dari sin x per x atau x per sin x itu sama dengan 1. Oke. Nah, dari ketiga gambar di atas, jadi kita punya tiga segitiga, tiga lingkaran, sorry, dengan di dalamnya ada dua segitiga dan satu ini juring ya, luas juring teman-teman. Jadi ini ada dua yang berbentuk segitiga dan satu yang berbentuk juring. Oke. Nah, kita bisa lihat emang dari gambarnya, dari luasnya juga udah kelihatan ya teman-teman. Luas si hijau ini paling sedikit ya, si hijau ini paling sedikit. OA itu udah pasti jari-jari ya, dan ini juringnya juga lebih luas daripada ini ya. Kalau juring itu segitiga yang ini masuk, terus ditambah lagi sisi yang arsiran ini.
Dan yang terakhir ini lebih luas lagi karena ada bagian yang di luar dan ini pun masih kehitung, jadi pasti lebih luas lagi. Nah ini kita bakalan ngebuktiin yang ini, bukan ngebuktiin sih, maksudnya nanti mengapit ya, mengambil teorema bahwa luas segitiga yang kedua ini dia diapit oleh segitiga yang pertama dan segitiga yang ketiga ya. Oke, nah luas segitiga yang pertama ini setengah alas kali tinggi ya, alasnya OB, tingginya AB ya teman-teman. Nah ini perhatikan untuk panjang jari-jarinya di sini satu satuan ya, kita sebut satu satuan saja karena bisa sentimeter bisa meter, jadi satu satuan saja di sini jari-jarinya ya. Dan ini bukan jari-jari, ingat ya, ini bukan jari-jari ya, ini apotema, jadi dia tegak lurus terhadap tali ini ya, bukan tali busur sih ini teh, garis tembereng inilah pokoknya ya, saya lupa lagi. Oke, jadi OA nya udah ada nih satu nih ya, tapi yang kita butuhin itu alas sama tinggi, sementara di sini alasnya OB sementara tingginya AB gitu. Oleh karena itu kita pakai ini kosinus ya, perbandingan kosinus. Ingat untuk kosinus itu adalah kosami, samping berarti OB per miring berarti OA ya, OB dibagi OA. Kita punya cos X sama dengan OB, jadi cos dari sudut ini sama dengan OB dibagi AO atau OA ya, yang ini ya, pakai aturan kosinus. Nah atau karena kita butuhnya si OB nih teman-teman, jadi buat si OB jomblo ya, jadi yang awalnya si OB dibagi sama AO, sekarang OB nya jomblo, si AO nya pindah ke sebelah kiri, yang awalnya bagi jadi kali ke sebelah kirinya ya, makanya di sini AO dikali cos X seperti itu teman-teman. Nah kita tahu di sini si AO nya ini 1, jadi kita ganti nih si AO nya jadi 1, cos X nya tetap cos X, jadi OB itu sama dengan cos X. Jadi kita dapat nih kalau si OB itu sama dengan cos X gitu. Nah tapi yang ini belum beres teman-teman, karena kita punya AB atau butuh si AB gitu ya. Nah karena butuh si AB ya, kita nyari, oh ini bukan cari AO ya, sorry typo guys harusnya AB ya, nyari AB. Kita pakai aturan sinus. Kenapa pakai aturan sinus? Karena nanti miring juga terlibat gitu, sementara miring sudah diketahui, jadi enak banget gitu, makanya pakainya aturan sinus. Kenapa nggak tangan? Ya tangan dua-duanya nggak ketahuan gitu, karena tangan itu desa ya, depannya AB sampingnya OB gitu. Nah untuk sin X nih, untuk si sin X depannya AB, miringnya OA gitu ya, AO atau di sini AO ya. Oke, nah sama seperti cara sebelumnya, kita jombloin si AB nya ya teman-teman, berarti si AO nya dia akan pindah ke sebelah kiri ya, dan yang awalnya bagi jadi kali ya teman-teman ya. Nah seperti ini, AO dikali sin X sama dengan AB. AO nya kita tahu 1 ya, tadi di jari-jarinya kan 1 nih, ini jari-jarinya 1, jadi dapat 1 dikali sin X sama dengan AB, atau AB sama dengan sin X teman-teman ya. Nah sekarang kita punya nilai OB, kita juga punya nilai AB. Jadi untuk luas segitiga yang pertama itu setengah cos X dikali sin X, atau cos X dikali sin X dibagi 2. Oke, jadi untuk yang ini kita keep dulu ya teman-teman, si luas segitiga ini kita keep dulu. Kita lanjutkan ke ke segitiga yang berikutnya. Oke, kita matiin dulu printernya supaya bisa next. Oke, nah untuk next, karena ini tadi udah kita ketahui, jadi sekarang kita pakai yang ini ya teman-teman, si juring. Ingat luas juring itu besar sudut di sini dibandingkan dengan 360 derajat gitu ya, dikali luas jari gitu ya. Flashback lagi lah materi SMP, atau mungkin buat kalian yang kurang paham mungkin nanti gue bikinin juga materi-materi SMP, tapi kayaknya nggak perlu deh ya, kita langsung
apa ya, kasih tahu aja di sini. Jadi buat ngitung luas juring ini lu tinggal bikin perbandingan sih, perbandingan antara besar sudut juring ini dengan besar sudut lingkaran ya, karena kita bakal ngebandingin apa si juring ini dengan luas juring ini dengan luas lingkaran. Oke, jadi cukup pakai X dibagi 2V. 2V ini 360 derajat ya, 2V ini 360 derajat dikali VR kuadrat. Nah, kita di sini jari-jarinya udah dapat 1 dan V di sini ada 2 ya. Sebenarnya kita bisa coret langsung teman-teman. Oke, si P ini tapi di sini gue masukin dulu si R-nya 1 kuadrat itu sama dengan 1 kali V kali X jadi 1 VX. Nah, gitu ya. Terus di sini V-nya tadi kata gue sama, jadi langsung dicoret saja. Sisa X kali 1 dibagi 2, ya udah X per 2 aja teman-teman. Jadi ini luas dari daerah yang kedua ya. Lalu ini kita cari luas daerah yang ketiga. Ini segitiga bentuknya, siku-sikunya di C. Perhatiin ini hampir mirip sama yang pertama sih, cuman lebih simple yang ini. Setengah kali alas kali tinggi. Kenapa lebih simpel? Karena sekarang kita punya OC, si alasnya itu sama dengan jari-jari, jadi panjangnya 1. Kita nggak usah ribet-ribet lagi, berarti pakai kosinus ya, kosinus, nggak usah ribet-ribet lagi. Tapi bedanya OD sekarang nggak sama dengan 1 ya teman-teman, si OD nya. Tapi kita nggak butuh juga sih, kita butuhnya si DC gitu ya. Oke, nah setengah kali OC dikali DC. Nah, ini kita pakai tan X. Kenapa? Karena kan OC nya udah tak ketahuan nih, terus kita juga cuman butuh DC gitu teman-teman. Jadi kita pakai tan X. Tan itu kan depan itu si DC per samping ya, kan tan desa gitu, depan per samping. Nah, sampingnya itu si OC gitu. Jadi DC per OC, OC-nya berapa? 1. Ya tinggal ganti nanti 1. Tapi di sini kan belum jomblo, di si DC-nya kita jombloin dulu, OC-nya nanti pindah ke atas ya, nemenin si tan X. Nah, jadi kayak gini, nanti OC dikali tan X sama dengan DC. OC-nya tadi kan 1, jadi 1 dikali tan X gitu, sama dengan DC gitu ya. Atau DC sama dengan tan X, makanya setengah kali OC, OC-nya 1, kita punya DC-nya tan X ya. Nah, jadi kayak gini. Jadi untuk yang segitiga yang ketiga ini tan X per 2. Nah, dapat sampai sini. Nah, kita balik lagi ke teorema Apit teman-teman ya. Nah, teorema Apit itu jadi luas segitiga 1 lebih kecil dari luas segitiga 2, lebih kecil lagi dari luas segitiga 3. Ini teorema Apit, dan ini berlaku kalau kita pakai limit juga teman-teman. Jadi berlaku juga kalau dikasih limit. Oke, kalau kasih limit berarti jadi kayak gini. Kita rubah dulu nih, luas segitiga yang pertama kan kita tadi punya cos X dikali sin X per 2 ya, segitiga yang pertama tuh. Terus segitiga yang kedua kita punya X dibagi 2, dan segitiga yang ketiga itu tan X dibagi 2, seperti itu. Nah, karena berlaku nih teorema Apit yang tadi limit juga bisa dimasukkan, berarti ini tinggal kita kasih limit juga teman-teman nantinya gitu. Tapi di sini aljabar dulu, jadi si tan X nya jadi sin X per cos X ya, sin X per cos X, supaya nanti gampang ada yang bisa dicoret-coret kayak gitu. Nah, nanti dia dirubah lagi jadi sin X per 2 cos X, karena dia penyebut ya, pecahan, terus di sini per 2 gitu kan. Kalau misalkan pembagian pecahan itu dia jadi apa namanya, jadi dibalik ya, 2 ini 2 per 1, nanti jadi sin X per cos X dikali 2 per 1, jadi 1 per 2 yang 2 per 1 nya, karena dibalik ya pembagian. Nanti sin X kali 1 sin X yang ini gitu ya, cos X kali 2 ya yang ini 2 cos X gitu sih teman-teman. Oke, nah di sini kita bisa lihat
ada 2 ya, ada per 2 sebenarnya, ada per 2. Jadi karena ada per 2 supaya ngilangin pecahan sih sebenarnya ya, kalau ini pecahannya 2 tinggal dikali 2 ya semuanya. Jadi kalau ini dikali 2 sisa cos x sin x gitu kan ini kali 2 nantinya, 2 sama 2 habis kan, terus x per 2 dikali 2 jadi sisa x, terus ya untuk yang ini kali 2 ya sisa sin x per cos x gitu ya. Nah ini nanti ini saling menghabisi gitu, ini sama ini jadi satu, ini juga sama, ini juga sama gitu ya. Nah seperti ini, sisa cos x sin x kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan sin x cos x. Nah ini dikali 1 per sin x teman-teman. Kenapa dikali 1 per sin x? Karena pengen ngebuktiin sih sebenarnya jujur aja, karena ingin ngebuktiin ya, jadi dikalinya 1 per sin x supaya nanti di sini x per sin x, sementara sebelah kiri sin x nya hilang, sin x nya juga hilang gitu. Jadi kita kali 1 per sin x. Nah kita dapat cos x dikali sin x dibagi sin x ya, jadi dikaliin ke semuanya ya, terus x dibagi sin x ya karena dikali 1 per sin x, terus sin x per cos x nya dikali sin x, jadi ada tambahan si per sin x nya gitu. Nah ini sin x nya habis 1 1 1 1 gitu ya, saling menghabisi. Sisa yang ini cos x, yang ini sisa x sin x, yang ini sisa cos x, di atasnya 1 ya, sin x bagi sin x itu sama dengan 1. Oke, jadi terakhirnya, bukan terakhir sebelum terakhir karena belum masuk sifat teorema apit limit ini ya, ini belum beres. Oke, jadi dapat cos x x per sin x 1 per cos x. Oke, nah kita pakai limit, dibolehin pakai limit. Jadi kenapa sih boleh pakai limit dan tidak merubah tanda? Ya ini teorema apit teman-teman, jadi ini diperbolehkan seperti itu. Nah x menuju 0 untuk semuanya. Nah di sini untuk nilai limit cos 0, nah ini kan dimasukin nih nilai limitnya cos 0, ini juga 1 per cos 0. Nah sementara yang sinnya enggak kita rubah. Kenapa? Karena ya kita pengen ngebuktiin yang ini gitu, makanya kita nggak ngerubah yang ini. Oke, cos 0 berapa teman-teman? Ya 1, cos 0 1, yang ini berarti 1, yang ini 1 per 1 gitu ya. Nah seperti ini, jadi sisa seperti ini, limit x menuju 0 x per sin x itu dari 1 sampai 1. Ya udah berarti nilainya berapa kalau dari 1 sampai 1? Ya 1 itu sendiri teman-teman. Jadi kebukti nih buat limit x. Nah untuk limit x menuju 0 dari x per sin x itu sama dengan 1. Nah ini salah satu pembuktian kenapa nilai limit x menuju 0 dari x per sin x itu sama dengan 1. Yap, mungkin untuk kali ini sampai di sini saja materinya. Kita akan lanjutkan. Menurut kalian materi selanjutnya kira-kira apa yang pengen kalian bahas? Seperti itu. Mungkin untuk kedepannya gue udah punya planning sih buat ngebahas semua sub materi yang bakalan muncul di UTBK. Gue juga udah siapin PowerPoint-nya, jadi kalian tinggal tunggu saja, atau gue liatin dari sekarang ya. Nah oke, mana gue udah siapin, jadi kalian bakalan sih pasti akan mempelajari materi-materi yang ini teman-teman. Nah jadi ada hampir sekitar 3, 6, 12 sama 4, 16, ada 14 subbab pokok bahasan untuk persiapan UTBK ya, terutama kalian anak-anak yang mau ngambil sains ya, wajib banget lah subscribe channel ini
karena nanti gue bakalan sedikitnya ngebahas materi-materi yang ada di sini secara ringkas saja, nggak bakalan ribet-ribet gitu ya. Secara ringkas saja gue bakalan bahas, dan nanti kita akan perbanyak latihan soal ya. Jadi nanti materinya mungkin akan sedikit simple gitu, nggak akan mendalam seperti tadi. Kalau tadi kan memang pembahasan gitu ya, jadi kalau pembahasan itu harus agak mendalam ya. Oke, tapi nanti buat kedepannya buat UTBK ya gua coba ini mungkin lah, sesederhana mungkin, apa ya, bisa kalian rasain lah nanti. Jadi gua nggak bakalan bikin ribet, dan nanti gue juga bakalan bahas-bahas soal-soal, karena gue juga udah siapin hampir 50 soal setiap subbabnya. Nah seperti ini nanti gue bakalan bikinin, ini belum dibuat ya, belum disalin karena soal gue udah ada, jadi belum disalin. Nanti gue salin dan gue bahas sih gitu. Jadi buat kalian yang pengen persiapan UTBK, bukan cuman pengen nilai doang gitu ya, dari sekarang lah subscribe channel inilah. Insya Allah nanti setiap harinya gua adalah satu soal buat diupload gitu ya, tapi mudah-mudahan gua nggak males ngeditnya teman-teman gitu. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa gua kasih buat hari ini. Kurang atau lebihnya gue minta maaf, terutama kekurangan gue gitu. Tapi ya buat kalian yang suka video ini silahkan kasih like. Kalau lu nggak suka, simple aja kasih dislike aja. Kalau lu mau subscribe, tinggal subscribe, enggak pun nggak masalah. Oke, gue pamit, gue Andi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.